Oke, setelah sekian lama tidak dibuat, salah satu segmen yang dulunya sering gue buat akhirnya bisa muncul kembali. Yap, segmen yang gue maksud adalah Creepy Toon. Nah, pada saat gue memberikan pengumuman bahwa segmen ini bakal muncul kembali pada bulan yang terkenal karena unsur horornya, gue lihat cukup banyak dari kalian sangat antusias dengan segmen ini. Gue pribadi cukup senang sih dengan respon yang telah kalian berikan, karena gue sendiri sebenarnya sangat menikmati dalam membuat segmen ini. Nah, alasan kenapa segmen ini sempat tidak gue buatkan lagi adalah karena gue sendiri sudah kehabisan ide dalam membuatkan konten untuk segmen ini. Tapi setelah memberikan pengumuman kemarin, gue akhirnya bisa memiliki beberapa ide yang bisa gue jadikan pembahasan pada segmen Creepy Toon. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membuatkan sebuah pembahasan mengenai salah satu kartun yang memiliki unsur horor di dalamnya. Kartun yang bakal gue jadikan pembahasan kali ini gak hanya memiliki unsur horor dan thriller saja, namun kartun ini juga memiliki kualitas cerita yang sangat bagus. Nah, kartun yang bakal gue jadikan pembahasan kali ini adalah Over the Garden Wall. Over the Garden Wall merupakan sebuah serial kartun dengan genre horor dan juga misteri yang berasal dari studio Cartoon Network. Kartun ini sendiri dibuat oleh Patrick McHale dan pertama kali rilis pada tanggal 3 November tahun 2014. Nah, dikarenakan kartun ini merupakan mini series, maka dari itu serial ini hanya memiliki 10 episode saja dengan masing-masing episodenya berdurasi kisaran 10 menitan. Nah, sebelum kartun ini dibuat, Patrick McHale sebelumnya telah membuat sebuah animasi pendek yang berjudul Tomb of the Unknown, yang mana animasi ini sendiri bertindak sebagai pilot dari kartun Over the Garden Wall dan dibuat untuk sebuah acara yang bernama Cartoon Network Studio Shorts Development Program. Kartun ini sendiri menceritakan petualangan dari kedua orang saudara tiri yang bernama Greg dan juga Ward, di mana mereka berdua ini sedang berusaha mencari jalan pulang setelah keduanya memasuki sebuah hutan yang bernama The Unknown. Nah, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, Over the Garden Wall merupakan sebuah kartun dengan genre misteri dan juga horor. Kedua elemen ini bakal sangat terasa dalam perjalanan mereka berdua dalam mengarungi area misterius ini. Nah, meskipun kartun ini memiliki kedua elemen tersebut, namun serial ini nggak semata-mata full berisikan horor dan juga misteri saja. Kartun ini juga menghadirkan berbagai elemen lainnya seperti drama, romance, dan juga banyaknya momen wholesome. Apa yang gue suka dari serial ini adalah dari pembangunan elemen misteri dan juga horornya di awal konflik, namun diakhiri dengan sebuah ending yang sangat tidak terduga dan seringkali berakhir dengan sangat manis. Di awal kisah, Greg dan juga Ward berpapasan dengan seorang penebang kayu yang dipanggil dengan nama Woodsman, yang mana beliau ini seringkali memperingati mereka berdua mengenai bahaya dari hutan ini dan juga sesosok makhluk misterius yang bernama The Beast. Momen pembuka ini menjadi pembangunan awal bagi elemen horor dan juga misteri bagi serial ini, karena pada awalnya kita seperti sedang diberikan sebuah gambaran akan betapa bahaya dan mengerikannya area yang sedang dijelajahi oleh Greg dan juga Ward. Hal ini pun langsung dibuktikan tidak lama setelah mereka berdua sampai di rumahnya Woodsman, di mana mereka bertiga sempat diserang oleh seekor anjing hutan yang sangat mengerikan. Keduanya pun berusaha agar tetap selamat dari serangan anjing tersebut, hingga pada akhirnya anjing itu seketika menjadi normal setelah ia memuntahkan seekor kura-kura dari tubuhnya. Nah, bisa dibilang momen barusan merupakan gambaran dari beberapa kejadian yang akan terjadi di serial ini, di mana awalnya kita akan diberikan sebuah situasi yang cukup mengerikan, namun pada akhirnya apa yang kita sangka selama ini ternyata tidak seperti apa yang kita kira. Pasca kejadian itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dan mereka berdua bertemu dengan seekor burung biru yang dapat berbicara. Burung biru ini yang memiliki nama Beatrice berusaha mengajak mereka berdua untuk bertemu dengan seorang wanita tua yang dikatakan dapat membantu mereka berdua untuk kembali pulang. Setelah pertemuan itu, mereka bertiga pun sampai di sebuah kota misterius yang dihuni oleh orang-orang dengan kepala pumpkin atau labu. Awalnya kita akan diberikan dengan sebuah vibe yang cukup creepy dari orang-orang ini, terutama dari pemimpin mereka yang memiliki desain dan juga suara yang bisa membuat bulu kuduk kalian berdiri. Setelah melakukan sebuah kesalahan, Greg dan juga Ward dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan. Di momen ini, seketika suasana yang ditunjukkan berubah menjadi agak hangat dan tidak se-creepy sebelumnya. Tapi ketika Greg dan juga Ward disuruh untuk menggali lubang, keduanya malah menemukan bahwa lubang itu berisikan tengkorak manusia. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri, tapi ternyata mereka sebenarnya
sebenarnya sedang menggali sebuah lubang yang berisikan salah satu dari warga kota ini. Jadi ya pada dasarnya, kota ini sebenarnya dihuni oleh warga tengkorak yang mengenakan kostum pumpkin. Di perjalanan berikutnya, mereka sampai di sebuah sekolah kecil yang mengajarkan hewan-hewan untuk bisa bertindak layaknya manusia. Sebenarnya pada momen ini, mereka nggak begitu memberikan elemen horor dan juga creepy, melainkan ini merupakan momen bagi pembangunan karakter-karakter utama kita. Mulai dari hubungan antara Ward dan juga Beatrice yang awalnya digambarkan saling membenci satu sama lain, hingga dari karakter Greg yang pada episode ini kita bisa melihat bahwa karakternya tidak terlalu satu dimensi saja. Nah, pada perjalanan selanjutnya, mereka pun sampai di sebuah warung yang berisikan orang-orang yang terlihat sangat normal. Orang-orang di tempat ini memiliki identitasnya tersendiri yang mewakili jati diri mereka lewat sebuah lagu. Di momen inilah kita diberikan sebuah petunjuk bahwa karakter Ward sepertinya memiliki konflik dengan hubungan percintaan ketika mereka mengasumsikan bahwa dia ini merupakan seorang young lover atau pemuda yang sedang jatuh cinta. Setelah melewati berbagai nyanyian, pada akhirnya kita pun diberikan dengan sebuah gambaran dari makhluk yang bernama The Beast. Sang pemilik warung menjelaskan kepada Ward mengenai sosok dari The Beast ini, mulai dari teror yang diberikan olehnya dan juga beberapa gambaran yang mendeskripsikan sosok dari The Beast itu sendiri. Setelah penjelasan itu, Ward dan juga Greg segera pergi untuk menolong Beatrice yang sebelumnya sempat berteriak. Dari sumber suara, mereka pun kembali bertemu dengan Woodsman dan juga Beatrice yang tergeletak tidak sadarkan diri di sebelahnya. Nah, pada momen ini, kita seperti dibuat untuk percaya bahwa Woodsman ini adalah sang The Beast. Tapi setelah Greg berhasil menyelamatkan Beatrice, kita pun akhirnya ditunjukkan dengan sosok dari The Beast yang sebenarnya. Dari sini, kita dibuat semakin bertanya-tanya akan sosok dari Woodsman ini. Karena dari interaksi antara mereka berdua, Woodsman seperti sedang bekerja sama dengan The Beast, namun ia juga terlihat sangat membencinya. Mau yang manapun jawabannya, tapi yang jelas The Beast terus sekali mengingatkan Woodman bahwa jiwa dari putrinya kini berada di dalam lentera yang ia bawa. Nah, di perjalanan berikutnya, sang trio utama kita sampai di sebuah mansion besar milik seorang pengusaha teh, di mana mereka ingin bisa mendapatkan 2 koin agar bisa menaiki sebuah perahu yang dapat mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Di momen inilah hubungan antara Ward dan juga Beatrice menjadi semakin berkembang. Mereka yang awalnya saling membenci, kini mulai bisa saling memahami satu sama lain. Semua ini bisa terjadi karena ketika mereka berdua sedang memasuki sebuah kloset, Beatrice dan juga Ward saling mengungkapkan rahasia mereka satu sama lain. Untuk Beatrice, rahasia yang ia miliki adalah ia telah membuat dirinya dan juga keluarganya terkena kutukan karena ia sempat melempar sebuah batu ke arah seekor burung biru. Sedangkan untuk Ward, ia memiliki rasa suka terhadap seorang gadis yang bernama Sarah, namun ia sangat gugup dalam menyampaikan rasa sukanya. Rahasia yang dimiliki oleh Ward ini memang terkesan gak sebesar rahasianya Beatrice, namun rahasia inilah yang sebenarnya menjadi sumber masalah dan sekaligus menjadi tujuan akhir dari semua cerita ini. Nah, setelah berhasil mengungkapkan mengenai masalah hantu yang dialami oleh sang pengusaha teh, mereka pun melanjutkan perjalanan dan mereka sempat berhasil mendapatkan 2 koin emas, tetapi Greg malah membuang kedua koin tersebut. Setelah itu, mereka bertiga pun menaiki sebuah perahu yang mengarungi sungai dan sempat bermasalah dengan penjaga di sana karena mereka tidak memiliki uang. Satu momen yang cukup unik dari kejadian ini adalah ketika kodok yang selama ini selalu dibawa oleh Greg tiba-tiba mulai bernyanyi dengan suara yang sangat indah. Oh ya, gue lupa menyebutkan bahwa di sepanjang perjalanan mereka, Greg memang selalu membawa seekor kodok yang ia terus ganti namanya. Kehadiran kodok ini sebenarnya nggak begitu memberikan impact yang sangat besar selain menjadi teman bermainnya Greg. Nah, di sepanjang perahu, Beatrice terus sekali terlihat murung dan seperti sedang menyesali tindakan yang baru saja ia lakukan. Semua ini pun terungkap pada saat ia sampai di tempat tujuannya, yaitu rumah dari seorang wanita tua yang bernama Adelaide, di mana ternyata selama ini Beatrice sedang menuntun Greg dan juga Ward ke rumah wanita ini agar mereka berdua bisa dijadikan pelayan dan Beatrice bisa mendapatkan gunting yang dapat menghapus kutukan yang dimiliki oleh dia dan juga keluarganya. Nah, tapi dikarenakan di sepanjang perjalanan ini ia telah membangun hubungan yang cukup dekat dengan mereka berdua, Beatrice menjadi tidak tega untuk mengorbankan keduanya dan sempat ingin menawarkan dirinya sendiri. Tetapi Adelaide menolak dan ia pun langsung menahan Greg dan juga Ward, yang mana ini membuat keduanya langsung mengetahui apa yang telah Beatrice lakukan. Untungnya Beatrice berhasil membuat Adelaide menjadi musnah karena ia tidak tahan dengan angin luar dan kedua saudara ini langsung kabur meninggalkan Beatrice sendiri.
kalian. Kejadian ini jelas membuat Ward menjadi cukup trauma dan ia langsung kehilangan rasa percayanya terhadap Beatrice. Setelah kejadian itu, mereka berdua sempat berpapasan kembali dengan Woodsman, di mana ia berusaha memperingati mereka berdua bahwa The Beast telah mengetahui keberadaan mereka dan kini ia berusaha untuk mengincar keduanya. Setelah pertemuan itu, mereka pun sampai di sebuah kabin kecil yang ditinggali oleh seorang gadis yang bernama Lorna dan juga wanita tua yang sangat creepy yang bernama Bibi Whispers. Nah, skenario yang terjadi pada momen ini bisa dibilang cukup mirip dengan apa yang terjadi pada saat mereka sampai di kota Labu, di mana awalnya kita mengira kalau ancaman yang ada di rumah ini adalah sang Bibi Whispers karena ia memiliki penampilan yang sangat mengerikan dan juga sifat yang agak creepy. Tapi ternyata masalah sebenarnya bukanlah dari sang Bibi Whispers, melainkan dari Lorna itu sendiri, yang mana ia telah dirasuki oleh sosok iblis yang sangat mengerikan dan telah memakan banyak sekali korban. Untungnya mereka berdua berhasil melepaskan iblisnya Lorna dan Lorna memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan Bibi Whispers walaupun sebelumnya ia sempat mau kabur bersama dengan Ward. Oh ya, gue lupa menyebutkan bahwa Ward dan juga Lorna sempat memiliki hubungan rasa suka antar satu sama lain. Hubungan antar mereka berdua ini memang terkesan agak melenceng karena seperti yang kita tahu bahwa Ward sebenarnya telah memiliki perasaan suka terhadap Sarah. Namun momen ini sebenarnya berusaha menunjukkan bagaimana perkembangan karakter yang dialami oleh Ward ketika menghadapi orang yang ia suka. Pasca kejadian itu, mereka berdua terus melanjutkan perjalanan di mana Ward telah sampai di titik yang putus asa karena semua kejadian yang telah ia lalui. Pada momen ini, Greg sempat memasuki sebuah dunia fantasi di mana ia menjadi seorang pahlawan di dunia tersebut. Ia pun dihampiri oleh seorang dewi dari dunia itu dan ia pun memberikan Greg satu permohonan. Nah, dikarenakan Ward telah putus asa dan sebelumnya ia sempat memarahi Greg karena semua kejadian ini merupakan salahnya, Greg akhirnya memohon agar Ward terlepas dari jeratan The Beast dan ia pun langsung menggantikan posisinya. Ward akhirnya terbangun dan langsung sadar kalau Greg telah tiada. Ia pun berusaha mencarinya, namun hal ini malah membuatnya jatuh ke dalam sungai yang membeku. Untungnya, ia berhasil diselamatkan oleh seekor ikan yang diminta oleh Beatrice. Pada saat ia tidak sadarkan diri, kita pun akhirnya ditunjukkan dengan masa lalunya Greg dan juga Ward. Nah, hal pertama yang gua nggak duga dari masa lalu ini adalah ternyata latar waktu dari kartun ini adalah pada era abad ke-20 atau lebih tepatnya adalah pada tahun 70 hingga 80-an. Bagi gua ini merupakan pengungkapan yang sangat tidak terduga karena pada awalnya gue mengira kalau kartun ini memiliki latar waktu pada abad pertengahan. Namun setelah melihat apa yang telah dilalui oleh Greg dan juga Ward, rasanya pengungkapan ini menjadi cukup masuk akal dan gak terkesan muncul entah dari mana. Nah, pada momen flashback ini kita bakal ditunjukkan dengan karakter Ward yang memiliki sifat yang sangat penakut, pesimis, dan juga mudah overthinking. Ia seringkali merasa gugup ketika berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, terutama ketika menyangkut soal gadis yang ia suka. Dengan pengungkapan ini, kita akhirnya bisa sadar bahwa perjalanan yang telah dilalui oleh Ward dan juga Greg tidak hanya tentang bagaimana mereka bisa keluar dari daerah The Unknown, tapi juga sekaligus menjadi media bagi Ward untuk bisa berkembang menjadi individu yang lebih baik. Dia yang awalnya merupakan seorang bocah penakut, mudah gugup, dan sering pesimis, kini telah berkembang dan dapat menahan semua rasa negatif tersebut, walaupun terkadang ia masih memiliki itu semua. Hal lain yang gue suka dari momen flashback ini adalah ketika kita ditunjukkan dengan sosok pesaingnya Ward dalam mendapatkan hatinya Sarah, yaitu Jason Thunderburger. Pada saat mendengar nama tersebut untuk pertama kalinya, kita mungkin bakal mengira kalau dia bakal menjadi sosok yang sangat karismatik dan juga tampan. Tapi ternyata orang ini nggak jauh berbeda atau bahkan lebih kurang ketimbang Ward. Bahkan ketika Jason berusaha mendekati Sarah, Sarah terlihat tidak begitu nyaman di dekatnya. Momen ini menunjukkan betapa besarnya rasa pesimis dan juga overthinking yang dimiliki oleh Ward karena ia melihat pesaing cintanya sendiri sebagai sosok yang lebih di atasnya, yang padahal mereka berdua hampir tidak jauh berbeda. Selain itu, dari momen flashback ini, kita juga bisa melihat konflik yang dimiliki oleh Ward dan juga Greg. Dikarenakan Greg ini pada dasarnya merupakan saudara tirinya, Ward terus memandang Greg dan juga ayah tirinya sebagai penyebab dari semua masalah yang ia alami. Pada saat keduanya sedang membuntuti Sarah dan juga teman-temannya yang sedang berkumpul di kuburan, mereka semua ketahuan oleh polisi dan mereka kabur dengan saling berpencar. Greg dan juga Ward kabur dengan melewati sebuah tembok pemakaman yang sangat besar hingga mereka berdua sempat akan ditabrak oleh kereta dan akhirnya jatuh ke dalam sungai atau danau. Setelah kejadian itu, Ward dan juga Greg akhirnya sampai di sebuah area misterius yang bernama The Unknown. Dari kejadian ini, kita akhirnya bisa tahu maksud dari kata over the garden wall dan juga bagaimana mereka bisa sampai di area misterius ini.
Nah, setelah pengungkapan itu, Greg akhirnya tersadar di rumah pohon milik keluarganya Beatrice dan ia pun langsung merasa bersalah karena ia tidak pernah memberikan perilaku yang baik terhadap adik tirinya. Ia bersama dengan kodok miliknya Greg berusaha menerjang badai salju yang sangat tebal untuk bisa menemukan Greg yang kini sedang bersama dengan The Beast. Nah, sementara itu, The Beast kini sedang berusaha untuk menjatuhkan mentalnya Greg agar ia masuk ke dalam jurang keputusasaan. Pada saat momen ini muncul, seketika gue langsung sadar apa yang berusaha penulis dari serial ini ingin sampaikan ketika mereka menggambarkan karakter Greg dengan sifat yang seperti ini. Yes, salah satu alasan kenapa karakter Greg digambarkan dengan sifat yang sangat optimis dan penuh dengan vibe yang positif adalah agar menunjukkan betapa mengerikannya The Beast ini. The Beast sendiri merupakan perwujudan dari keputusasaan di daerah The Unknown. Ia akan membuat orang-orang yang masuk ke dalam hutan ini menjadi tersesat hingga akhirnya putus asa. Semua orang yang masuk ke dalam hutan memiliki kemungkinan besar akan dikendalikan olehnya. Bahkan orang-orang seperti Greg yang memiliki sifat yang sangat positif saja juga dapat masuk ke dalam jurang keputusasaan. Tapi untungnya bagi Ward, ia telah banyak belajar dari semua perjalanan yang telah ia lalui sampai saat ini. Salah satu pelajaran tersebut yang membuatnya dapat melawan The Beast adalah ia tidak mudah untuk disuruh atau dikendalikan oleh orang lain. Ketika The Beast meminta Ward untuk memberikan lentera yang selama ini dibawa oleh Woodsman, Ward langsung merasa skeptis ketika mendengar perintah tersebut hingga pada akhirnya ia segera sadar bahwa jiwa dari The Beast berada di dalam lentera itu. Pengungkapan ini membuat The Beast tidak dapat langsung menyerang Ward hingga pada akhirnya Ward berhasil menyelamatkan Greg dan Woodsman segera sadar bahwa selama ini ia telah ditipu oleh The Beast. Woodsman pun meniup lentera tersebut yang membuat The Beast langsung menghilang, sementara Ward memberikan guntingnya Adelaide kepada Beatrice agar bisa mengembalikan keluarganya menjadi normal. Pasca kejadian itu, Ward tersadar di dalam sungai yang ada di momen flashback sebelumnya dan ia segera menyelamatkan Greg, lalu mereka berdua pun dibawa oleh ambulan. Ward pun akhirnya terbangun di rumah sakit dan menemukan teman-temannya beserta dengan Sarah kini sedang menjenguknya. Ia sempat berbincang dengan Sarah dengan nada yang cukup gugup, tapi pada akhirnya ia berhasil melawan rasa negatif itu dan bisa berbincang dengan gadis yang ia suka dengan lebih percaya diri. Setelah itu kita pun ditampilkan dengan sebuah montage yang menunjukkan berbagai nasib dari orang-orang yang telah ditemui oleh Ward dan juga Greg, mulai dari Woodsman yang akhirnya bisa bertemu lagi dengan putrinya hingga Beatrice yang kini telah kembali normal dengan semua anggota keluarganya. Nah, jadi begitulah seluruh isi pembahasan dari serial Over the Garden Wall. Secara keseluruhan, ini merupakan sebuah kartun yang luar biasa, bahkan layak dikatakan sebagai salah satu kartun terbaik yang pernah dibuat. Ceritanya memang tidak terlalu panjang, namun mereka berhasil menyediakan sebuah cerita dengan cukup banyak sekali detail dan misteri yang membuat kita terus berpikir mengenai serial ini. Elemen horor dari serial ini memang tidak sekental kartun Courage, namun hal yang membuat kartun ini bisa menjadi sangat superior adalah dari kualitas cerita dan atmosfer yang dibawa. Kartun ini berhasil mengimbangi elemen horor, drama, dan juga momen wholesome dengan sangat baik dan tidak ada satupun yang terlalu dominan. Semuanya terasa sangat seimbang dan membuat serial ini menjadi salah satu masterpiece yang pernah dibuat oleh Cartoon Network. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Ya, I know ini merupakan pembahasan yang sangat tidak biasa dari segmen Creepy Toon, karena biasanya untuk segmen ini gue lebih sering membuatkan video tier list. Tapi gimana menurut kalian? Apakah pembahasan seperti ini cocok untuk dimasukkan ke dalam segmen Creepy Toon? Kalau misalnya iya, maka pembahasan-pembahasan berikutnya yang memiliki sedikit unsur horor ataupun creepy bakal gue masukkan ke dalam segmen ini. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!